Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Cesiana, Deni Ardiansyah, dan saya sendiri, Brilian Nisaul Latifah, akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendekatan-pendekatan dalam pengembangan kurikulum PAI. Pendekatan-pendekatan dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendekatan subjek akademis. Yang kedua, pendekatan humanistis. Yang ketiga, pendekatan teknologis. Dan yang terakhir, pendekatan rekonstruksi sosial. Langsung saja masuk pada poin yang pertama, yaitu pendekatan subjek akademis. Pendekatan subjek akademis ini merupakan model tertua di antara model pembelajaran lainnya. Kurikulum ini bersumber dari aliran klasik, perennialisme, dan esensialisme. Jadi bisa dikatakan kurikulum ini berorientasi pada peristiwa di masa lampau dan semua pengetahuan dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu. Dalam menyusun kurikulum ini dilakukan dengan cara menentukan mata pelajaran apa yang harus didahulukan untuk dipelajari peserta didik. Kurikulum subjek akademis lebih mengutamakan isi pendidikan atau subject matter. Tingkat pencapaian penguasaan materi yang diperoleh peserta didik merupakan ukuran utama dalam menilai tingkat keberhasilan belajarnya. Sehingga ketika menggunakan kurikulum model ini dalam pembelajaran, peserta didik yang mampu atau bisa menguasai materi sebanyak-banyaknya merupakan suatu hal yang baik atau yang bagus dan diprioritaskan dalam proses kegiatan belajar tersebut. Pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum PAI dilakukan dengan berdasarkan sistematisasi disiplin ilmu. Misalnya untuk aspek keimanan atau mata pelajaran akidah menggunakan sistematisasi ilmu tauhid. Mata pelajaran Al-Quran menggunakan ilmu Al-Quran atau tafsir. Akhlak menggunakan ilmu akhlak. Ibadah atau syariah menggunakan ilmu fikih. Sejarah menggunakan ilmu sejarah atau kebudayaan Islam. Ilmu sejarah kebudayaan Islam. Ciri-ciri kurikulum subjek akademis ini ada 3. Yang pertama, bertujuan untuk pemberian ide pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitiannya. Yang kedua, metode yang paling sering digunakan adalah metode ekspositori dan inquiry. Yang ketiga, materi atau ide-ide yang diberikan oleh guru yang kemudian dielaborasi oleh siswa sampai dikuasai. Dengan prosesnya itu, yang pertama konsep utama disusun secara sistematis, kemudian dikaji, selanjutnya dicari berbagai masalah penting, kemudian yang terakhir dirumuskan serta dicari cara pemecahannya. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya Deni Ardiansyah akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bagian yang B mengenai pendekatan humanistis. Pendekatan humanistis adalah sebuah pendekatan pendidikan yang mengacu pada filosofis belajar humanisme, yaitu pendidikan yang memandang bahwa belajar bukan sekedar pengembangan kualitas kognitif saja, melainkan juga sebuah proses yang terjadi dalam diri individu yang melibatkan seluruh domain yang ada, kognitif, efektif, dan psikomotorik. Pendidikan humanistik dalam pandangan Islam adalah pendidikan yang memandang manusia sebagai manusia, yakni makhluk hidup ciptaan Allah dengan fitrah-fitrah tertentu untuk dikembangkan secara maksimal dan optimal. Oleh karena itu, untuk dapat menentukan apakah pendidikan yang berlangsung merupakan sebuah pendidikan yang humanistik, dapat dilakukan dengan 2 macam pendekatan, yaitu yang pertama, dilihat dari segi pengembangan kurikulum dan penataan sekolah serta kelas. Yang kedua, yang dapat digunakan untuk menentukan pendidikan humanis ialah dengan memperhatikan
apa yang terjadi dalam kelas. Ciri-ciri humanistis yaitu ada 5, yaitu yang pertama, partisipasi kurikulum ini menekankan murid dalam belajar. Hal ini karena kegiatan belajar adalah belajar bersama melalui aktivitas belajar kelompok. Yaitu yang kedua, integrasi melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan kelompok. Terjadi interaksi dan integrasi dari pemikiran, perasaan, serta tindakan. Yaitu yang ketiga, relevansi, isi materi pendidikan relevan dengan kebutuhan misal dan kebutuhan murid. Hal ini akan bagi murid baik intelektual maupun emosional. Yang keempat, pribadi anak. Pendidikan memberi tempat utama pada pribadi murid. Pendidikan adalah pengembangan pribadi, pengaktualisasi segala potensi yang dimiliki murid. Yaitu yang terakhir, yang kelima, yaitu tujuan. Tujuan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi pribadi yang utuh, yang serasi baik dalam dirinya maupun dalam lingkungan secara menyeluruh. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan teknologis. Pendekatan teknologis dalam penyusunan kurikulum atau program pendidikan bertolak dari analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai tugas atau pekerjaan tertentu. Model pengembangan kurikulum dengan pendekatan teknologis bertolak dari prinsip efisiensi dalam pemilihan materi program dan prinsip efektivitas dalam pelaksanaan program, sehingga lulusan pendidikan model ini akan mampu melaksanakan tugas dengan sempurna. Dengan model pengajaran ini, tingkat penguasaan peserta didik dalam standar konvensional jauh lebih tinggi dibanding dengan model-model lain. Konsep kurikulum teknologis dapat berbentuk aplikasi teknologi pendidikan dan dapat juga berbentuk penggunaan perangkat keras dan lunak. Dalam pendidikan, prosedur pembelajaran didasarkan pada teknologis behaviorisme dan teori stimulus respon. Artinya, tujuan yang dirumuskan untuk terbentuknya perilaku yang dapat diukur dan diamati serta diarahkan untuk menguasai sejumlah kompetensi. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan, khususnya kurikulum, dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama, perangkat lunak atau software, atau disebut juga teknologi sistem. Pada bentuk ini lebih menekankan kepada penggunaan yang menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan. Yang kedua, perangkat keras atau sering disebut juga teknologi alat. Pada bentuk ini lebih menekankan pada penyusunan program pengajaran atau rencana pelajaran dengan menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan yang keempat adalah pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan rekonstruksi sosial sangat memperhatikan hubungan timbal balik antara kurikulum dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Kurikulum model ini dikembangkan oleh aliran interaksional. Para pakar bidang ini berpendapat bahwa pendidikan merupakan upaya kebersamaan dari berbagai pihak demi menumbuhkan adanya interaksi dan saling bekerja sama. Dalam prakteknya, perancang kurikulum ini berusaha memadukan antara tujuan pendidikan nasional dengan tujuan yang dicita-citakan siswa. Dan peran guru di sini adalah membantu siswa untuk dapat menumbuh kembangkan bakat dan minatnya, serta membantu mereka agar mampu memecahkan masalah-masalah sosial. Kurikulum model ini lebih mengutamakan adanya unsur kerjasama dalam proses pembelajaran, baik kerjasama antar individu maupun kerjasama antar kelompok. Sekian presentasi dari kelompok 5. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.